Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Jangkauan on Wheel. Di atas roda kita bercerita. Nah, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa selalu memberikan vibes positif teman-teman kepada siapa aja yang kita temui, supaya kita selalu berada dalam lingkungan yang positif. Oke teman-teman, untuk sharing-sharing terkait cryptocurrency hari ini tuh ya, kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik teman-teman. Karena Pay Network ini meluncurkan kampanye duta global teman-teman. Nah, tujuannya apa sih ya? Pay Network ini meluncurkan kampanye duta global, apa tujuannya? Kita simak beritanya sama-sama di sini teman-teman. Kita bahas secara singkat ya di sini ya teman-teman ya. Tonton terus sampai habis teman-teman ya videonya ya. Oke, Pay Network itu meluncurkan kampanye duta global. Gerakan ini tuh bertujuan membangun dukungan internasional guna mengangkat valuasi koin lebih tinggi, teman-teman. Tahun 2025 itu menjadi momen penting bagi dunia kripto dengan Pay Network kembali mencuri perhatian publik. Setelah bertahun-tahun dinantikan, proyek ini resmi meluncurkan mainnet pada awal tahun ini, yang mendorong harga Pi melonjak hingga mencapai sekitar $3 ya, teman-teman ya, 2,99 ya, all time high terakhir ya. Euforia ini menyapu 60 juta anggota komunitas Pi yang dikenal sebagai pioneers. Untuk memanfaatkan momentum tersebut, Pay Network itu meluncurkan kampanye duta global, teman-teman. Gerakan ini tuh bertujuan membangun dukungan internasional guna mengangkut valuasi koin lebih tinggi. Namun, muncul pertanyaan penting, apakah semangat komunitas dan kehebohan pada media sosial cukup untuk menggantikan nilai utilitas nyata? Nah, apa itu kampanye duta global Pi? Nah, kampanye duta Pi bukan sekedar program promosi biasa, teman-teman. Inisiatif ini itu berupaya mendorong tercapainya Global Consensus Value, alias GCV, teman-teman, sebesar $314.519. Wow. Angka simbolis yang merujuk pada konstanta matematika Pi. Dalam kampanye ini, Duta Pi itu ditunjuk di berbagai negara untuk menyelenggarakan acara lokal, membangun keterlibatan online, meningkatkan kesadaran dan pengembangan komunitas Pay Network. Dengan memperluas basis komunitas, Pay Network ini berharap dapat mempercepat adopsi dan memperkuat nilai koinnya di pasar global. Peringatan para pakar, sensasi saja tidak cukup. Nah, meski kampanye ini disambut dengan antusiasme, para analis pasar ini mengingatkan penting membangun utilitas nyata. Menurut mereka, harga tinggi semata tidak akan menjamin kelangsungan proyek ekosistem kripto yang kompetitif. Sejauh ini, kritik terkait minimnya produk atau layanan nyata yang dapat membuktikan kegunaan Pay Network. Beberapa pihak itu bahkan membandingkan ya struktur kampanye Duta Pi dengan praktek pemasaran bertingkat MLM atau pola Ponzi, menekankan bahwa memperluas jaringan kepercayaan komunitas itu tidak sama dengan membangun likuiditas dan permintaan pasar yang real, teman-teman. Kampanye duta global dan volatilitas harga Pi. Di tengah peluncuran kampanye duta global, harga Pi itu menunjukkan pergerakan yang sangat fluktuatif, teman-teman. Sejak peluncuran mainnet ya, 20 Februari, harga itu melonjak dari 0,1 menjadi 2,2 USD, teman-teman. 27 Februari itu harga turun 78,05% dari puncaknya. 30 hari terakhir itu turun 24,9%, 24 jam terakhir itu turun 3,1%, teman-teman. Angka ini itu menunjukkan ya bahwa meskipun sempat melonjak, P itu masih menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan stabilitas harga. Jalan ke depan untuk Pay Network, teman-teman. Keberhasilan Pay Network ke depan itu tidak hanya bergantung pada semangat komunitas. Faktor-faktor penting seperti pencatatan di bursa, peningkatan likuiditas, dan penciptaan kasus penggunaan nyata akan sangat menentukan ya. Tanpa fondasi yang kuat di dunia nyata, kampanye duta global hanya akan menjadi upaya jangka pendek tanpa berkelanjutan.
kini dunia kripto tuh mengamati dengan cermat ya teman-teman ya. Apakah Pi Network akan mengukir sejarah baru sebagai proyek blockchain sukses berbasis komunitas, atau justru menjadi catatan lain tentang eksperimen yang terakhir pada kekecewaan? Waktu dan inovasi nyata akan menjawabnya. Ya, kalau saya pribadi sih setuju ya teman-teman ya. Adanya duta global itu memang membantu, otomatis membantu, karena dengan punya duta kita tuh jadi nggak hanya kita lah, orang-orang yang tadinya belum mengenal Pi Network itu jadi lebih aware, jadi lebih mengerti ya, jadi lebih tahu tentang Pi Network itu apa, makin makin meluas lah, pengetahuan orang-orang tentang Pi Network itu akan semakin meluas. Akan tetapi itu tidak akan bertahan lama teman-teman. Ini menurut pendapat pribadi saya ya. Itu nggak akan bertahan lama jika memang tidak dibarengi dengan teknologi dunia nyata teman-teman. Teknologi-teknologi proyek-proyek nyata, kalau tidak dibarengi itu kemajuannya itu nggak akan lama lah. Boomingnya itu nggak akan lama. Itu kan hanya sekedar membuat kehebohan sementara ya teman-teman ya. Kalau nanti tidak ada program-program nyata yang terbangun di atas ekosistem Pi Network, itu akan percuma, dalam artian lambat laun tuh akan basi teman-teman. Tapi nanti bayangin kalau memang ternyata itu proyek-proyek dunia nyatanya dari Pi Network ini berjalan sesuai roadmap, schedule-nya itu berjalan, itu pasti pasti nggak perlu duta pun itu juga akan makin bagus. Pi Network itu akan makin nanjak sendiri gitu teman-teman. Apalagi ditambahin adanya duta global, wah itu jelas akan membuat Pi Network makin booming lah. Dan boomingnya itu nggak hanya sementara, tapi bisa selamanya teman-teman. Linear naik ya teman-teman, bukan linear turun. Itu yang kita harapkan sih sebenarnya. Proyek-proyek yang dunia nyata itu berjalan, roadmapnya berjalan sesuai schedule, wah itu otomatis lah, otomatis itu pasti akan Pi Network itu ya, meskipun nggak GCV itu $100 itu bisa tercapai menurut saya. Tapi ya semoga aja lah, kita doakan aja yang terbaik teman-teman. Hanya itu yang bisa kita lakukan ya, berdoa teman-teman. Ya oke teman-teman, sampai di sini dulu ya sharing-sharing terkait cryptocurrency hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Jangan lupa tonton terus ya Jagoan on Wheel setiap hari jam 18.00 WIB. Dan jangan lupa juga di like, subscribe, dan share teman-teman, supaya Jagoan on Wheel ini tuh bisa makin berkembang dan selalu bisa memberikan informasi-informasi terbaru terkait cryptocurrency, terutama Pi Network, kepada teman-teman semua ya. Enggak bosan-bosan juga saya mengingatkan teman-teman, kalau saya bukanlah financial advisor, saya hanya membaca artikel, merangkumnya, kemudian saya membagikannya di sini teman-teman, supaya teman-teman semua ini bisa terinformasi juga dengan baik. Nggak ada niatan juga teman-teman saya mengajak teman-teman untuk berinvestasi di koin manapun, entah itu di Pi Network atau dimanapun. Itu saya nggak ada niatan untuk mengajak ya teman-teman ya. Tapi kalaupun ternyata teman-teman ingin berinvestasi di koin yang saya share di sini, baik Pi Network ataupun koin yang lain, saya harap teman-teman tetap mengutamakan Dior ya teman-teman ya. Do your own research teman-teman, supaya teman-teman semua itu bisa meminimalisir atau bahkan bisa terhindar dari kerugian teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagongan on Wheel, di atas roda kita bercerita.